Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin dicintai sama Allah, itu ada caranya. Caranya yaitu memiliki sifat-sifat yang Allah suka sama sifat itu. Sifat-sifat apa itu yang kira-kira dicintai sama Allah? Nah, salah satunya adalah Allah itu mencintai orang yang suka menepati janji. Jadi kalau misalnya kita janji sama orang, kita tepati, nah itu Allah suka. Tapi kalau kita nggak menepati janji, kita nganggap janji itu seperti main-main, nah itu Allah nggak suka. Kenapa? Ya karena sama juga kita mempermainkan orang. Nah terus kalau kita itu nggak bisa menepati janji, ya bagusnya dikabarin ya Bu ya, dikabarin sama orangnya. Ya. Oh ini maaf, saya nggak bisa menepati janji. Jadi kita minta maaf sama orang itu supaya orang itu nggak kecewa. Jangan janji dulu dah. Nah terus, gimana nih? Misalnya nih, saya kan pengen dicintai Allah, tapi saya nggak punya janji. Kalau gitu, gue mau berjanji dulu Terus manggil-manggil orang di jalanan. Ayo orang-orang sini ngumpul. Gue mau berjanji nih, Gue mau berjanji besok gue mau makan ayam goreng. Sekian, wassalamualaikum. Nah, misalnya bilang berjanji kayak gitu. Nah, bukan begitu juga kali berjanjinya. Kalau berjanji kayak gitu mah itu bukan apa ya? Berjanjinya itu kalau saya mau makan ayam, nah berarti pamer itu. Kalau semuanya berjanji, besok ya jam 9 saya mau kita makan bareng-bareng bersama di sini. Gitu namanya berjanji. Ya kalau itu neraktirnya susah itu kalau orang-orangnya banyak pada datang. Nah, besok kumpul ya jam 9. Kita makan bersama gitu. Itu kalau udah lanjut janji begitu harus ditepatin itu Bu. Nah, iya. Makanya harus ditepatin, itu namanya janji. Kalau semuanya kita besok saya mau makan, nah berarti yang buat diri sendiri dong, kita berarti pamer dong sama orang saya mau makan ini, besok mau makan ayam, nah berarti kan sendiri dong itu. Nah makanya itu janjinya bukan yang begitu, itu janjinya itu nggak bener janji begitu. Jadi kalau karena mentang-mentang pengen dicintai Allah terus janji tapi janjinya nggak serius, nah itu bukan begitu. Ibu pernah berjanji nggak sama orang kira-kira? Enggak janji-janji. Nggak suka janji ya? Kita jalanin aja. Padahal kalau orang menepati janji itu dicintai Allah Bu. Nah kalau kita nggak pernah janji sama orang berarti kan kita nggak pernah menepati janji. Bukan dong. Kita nggak harus berjanji juga. Setiap kalau emang apa yang kita lakukan nih, kita aja disesuaikan aja. Tapi kalau semuanya kitanya nggak mampu, ya udah kita nggak berani janji dong. Kita kalau besok jam segini ya harus tepat dong. Kalau udah meleset aja itu namanya udah korupsi waktu, bukan korupsi duit. Korupsi kan bukan duit doang, berarti korupsi waktu. Nah itu jadi maksudnya Allah menyukai orang yang menepati janji itu adalah orang yang punya janji terus dia tepati. Bukan berarti orang nggak punya janji mengada-ada aja mau bikin janji-janji biar supaya dicintai sama Allah. Nah bukan begitu, tapi maksudnya tuh kalau orang berjanji ditepatin, bukan terus berarti mengada-ngada bikin janji gitu, maksudnya bukan begitu Bu. Nah itu tadi, jadi salah satunya adalah menepati janji. Nah terus apa lagi selain menepati janji? Selain menepati janji itu adalah Allah mencintai orang yang menahan marah. Jadi kalau kita bisa menahan marah nih, Allah cinta. Tapi kalau kita nggak bisa menahan marah nih, itu Allah nggak suka. Jadi misalnya kita dimaki-maki sama orang, kita malah marah-marah juga sama dia. Nah itu
Itu nggak boleh itu Bu, begitu Bu. Itu Nah kan Ibu, jadi Ibu kalau misalnya dimarah-marahin sama orang, Ibu kira-kira gimana? Apa sabar, apa marah-marah lagi? ya kita bersabar aja, biarkan aja yang marah, karena kalau orang marah itu udah sifat iblis. Kalau marah, emosi, terus menyombongkan diri, itu sifat iblis. Kalau kita ini ya biarkan saja gitu. Nah kita itu nggak boleh marah-marah. Nah kata Nabi apa? Sesungguhnya menahan marah itu adalah pada waktu pukulan pertama. Jadi artinya tuh pukulan pertama tuh bukan dipukul pakai tangan gitu. Maksudnya begini. Jadi kalau kita dicaci maki sama orang, begitu kita dicaci kan kita langsung darah kita naik. Nah, begitu pertama kali kita dicaci maki terus kita marah tapi kita bisa menahan marah itu. Nah, itu di situ. Jadi sabar itu adanya justru ada di pukulan pertama. Itu. Jadi karena kalau misalnya udah lama udah besok mah orang udah nggak marah lagi ya, justru marahnya tuh pada saat kita pertama kali dicaci maki. Nah itu jadi adanya pada pukulan pertama itu. Jadi kita harus menahan marah. Nah terus kalau kita nggak bisa nahan marah gimana? Aduh, gue dicaci maki nih, gue padahal nggak salah apa-apa nih. Gue kalau gue marahin lagi ntar gue dosa nih, gue salah nih, gue udah deh, gue tendang-tendangin meja aja, gue gebrak-gebrak meja. Nah itu nggak boleh juga begitu. Itu sama juga artinya melampiaskan marah. Nah, itu nggak boleh melampiaskan marah. Nah terus apa lagi nih? Ini ada contekannya, ini saya ini sini nih baca ini kecil. Menahan marah terus adil. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Misalnya jadi hakim harus adil. Itu hakim kalau nggak adil itu susah, itu orang mencari keadilan, udah berusaha susah payah mencari keadilan, hakimnya malah nggak adil. Itu jadi kalau kita nggak adil itu Allah nggak suka. Nah, tapi sebaliknya kalau kita adil, Allah itu suka. Nah, umpama gini, ibu kan dagang kerudung nih. Ada orang beli kerudung yang sama nih, misalnya Paris nih. Ibu jual sama orang yang ini 15.000. Ntar ada yang beli, ibu jualnya 17.000. Ntar ada yang beli lagi, jualnya 20.000. Nah itu adil apa enggak tuh? Ya tergantung itu minimalnya berapa gitu. Kalau semuanya minimalnya berapa, nawarnya berapa. Kalau itu ya, karena kalau maunya harganya bukan pas, harganya nawarin, ya itu terserah itu kan. Nah itu bukan berarti juga nggak apa-apa. Nah itu berarti itu bukan berarti nggak adil. Jadi adil itu bukan berarti kalau kita ada orang beli nih jualnya 15.000, ntar kalau ada yang beli lagi 15.000 juga dong. Nah nggak begitu. Jadi kalau harga itu sesuai sama kesepakatan. Nah kesepakatan sama pembeli kan berbeda-beda. Oh masih A tawar menawar kesepakatannya 15.000, udah 15.000. Nah terus sama si B kesepakatannya 17.000, 17.000 sama si B. Jadi itu adalah tergantung dari kesepakatan. Jadi kalau jual beli harga beda-beda nggak apa-apa. Karena apa? Karena kesepakatannya beda-beda. Nah terus apa lagi tuh? Allah mencintai orang-orang yang taubat. Ibu suka bertaubat nggak Bu? Bertobat mah kapan aja, kita minta ampun mah setiap saat. Nah, tapi kalau tobat itu mah enggak, cuma ya kita tetap aja minta ampun mah tetap aja tiap saat.
Nah, Allah itu Bu mencintai orang yang bertaubat. Sampai-sampai Allah tuh berfirman begini, seandainya manusia ini semuanya taat kepadaku, semuanya beribadah kepadaku, semuanya soleh kepadaku, nggak ada yang berbuat salah, semuanya patuh kepadaku, maka akan aku ganti manusia ini dengan makhluk yang lain yang mereka itu berbuat dosa, kemudian mereka menyadari kesalahannya dan bertaubat kepadaku. Nah jadi Bu, Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Sampai-sampai meskipun orang itu berbuat salah nggak apa-apa asal bertaubat. Dan itu lebih dicintai sama Allah dibandingkan sama orang yang selalu taat, nggak pernah berbuat salah, tapi juga nggak pernah bertaubat. Nah itu. Jadi Allah tuh mencintai orang yang bertaubat. Kenapa kok Allah tuh mencintai orang yang bertaubat? Barangkali nih ya, barangkali. Karena orang yang bertaubat itu menyadari kesalahannya. Dia menyesal, menyadari kesalahannya. Ya menyadari kesalahannya tapi tidak mengulangi lagi. Nah itu justru pada orang yang punya sifat-sifat begitu tuh Allah yang suka. Nah itu. Ini masih ada lagi nih, tapi ini ntar videonya kepanjangan. Jadi segini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.